Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kelinci. Jumpa lagi di channel tempat kita nongkrong, kemudian belajar masalah perkelincian gitu kan. Nah, seperti yang saya bilang, mungkin dalam 2 atau 3 bulan ke depan kita lebih banyak fokus di makanan kelinci gitu kan, karena memang sangat-sangat krusial masalah makanan kelinci ini. Kita salah ngasih bisa berakibat nyawa melayang, nyawa kelincinya maksudnya gitu kan. Nah, kali ini kita bahas sebenarnya apa saja sih yang bisa dimakan sama kelinci gitu kan. Nah, seperti yang saya alamin dulu gitu kan, pas saya karena nggak ada gurunya, nggak ada mentornya, saya cari-cari bahan sendiri gitu kan. Pun saya bukan lulusan di bidang peternakan gitu kan, hanya bermula dari hobi. Nah, saya cari-cari gitu kan, apa sih makanan kelinci gitu kan. Kadang-kadang saya kasih ternyata berakibat kematian gitu kan. Nah, saya mau sharing kali ini masalah apa sih makanan kelinci, apa saja makanan kelinci. Gini sob, kalau pengen tahu apa sebenarnya sih makanan kelinci gitu kan, kalau dari struktur gigi itu mencerminkan sekali gitu kan. Kita lihat gigi kelinci gitu kan. Gigi kelinci itu ada gigi seri gitu kan yang di depan itu, kemudian ada gigi geraham, dia nggak punya gigi taring. Itu ciri khasnya hewan yang pemakan tumbuh-tumbuhan gitu kan. Nah, dari situ kita paham gitu kan bahwa kelinci ini sebenarnya adalah pemakan hijauan atau rumput gitu kan, bukan pemakan daging. Ini prinsipnya. Makanya teman-teman, kalau ada informasi yang ngawur, misal pakan ayam, terus apa dulu itu ya, pakan ikan atau apalah ya, itu dikasih ke kelinci, kita lihat dulu bahannya itu apa gitu. Rata-rata pakan ayam itu dibuat dari ikan asin yang di laut gitu kan. Nah, maka sangat wajar ketika kita kasih ke kelinci akan mencret, akan masalah pencernaannya itu jadi kacau gitu kan. Ya wajar, karena memang kelinci itu tipikalnya bukan pemakan daging gitu kan. Meskipun dagingnya dilembutin, kemudian dia masuk ke tubuhnya pasti ada masalah di pencernaannya, karena pencernaan dia itu nggak bisa mencerna daging, dia hanya bisa mencerna tumbuh-tumbuhan, rumputan gitu kan. Nah, rumputan sendiri pun kita nggak semuanya dimakan sama kelinci atau disukain sama kelinci gitu kan. Nah, kalau tumbuhan yang segar gitu kan, tumbuhan yang segar itu hampir kebanyakan itu dimakan sama kelinci, hampir kebanyakan ya. Cuman ada pengecualian yang saya pernah alamin. Itu pertama sawi putih gitu kan. Sawi putih mematikan ya. Efek ke pencernaannya itu mencretnya itu cepat. Saya kasih sawi putih itu pas hijau, saya nggak tahu awalnya gitu kan. Saya kasih sawi putih di pagi hari gitu kan, sorenya udah mati. Ternyata bukan masalah ada pestisida atau enggak ya, nggak tahu juga sih, mungkin kandungan airnya terlalu banyak gitu loh. Jadi pas saya kasih itu ternyata mati. Besoknya kelinci yang lain saya kasih, saya jemur, saya cuci, saya jemur sampai layu, saya kasih di sorenya, paginya mati gitu. Jadi satu kesimpulan saya, karena udah beberapa kali, ya udah berarti sawi putih blacklist namanya. Allah, susah banget gitu. Nah, terus lagi itu selain sawi putih itu ada yang pernah saya mematikan kelinci itu daun singkong gitu kan. Daun singkong ini ternyata bikin kembung juga gitu kan. Awalnya saya nggak tahu gitu kan, ternyata sama anak dikasih, sorenya dikasih, paginya udah meninggal kelincinya gitu kan. Jadi kalau untuk daun pepaya, kalau di lidah kita mungkin terasa pahit gitu sob ya gitu kan, terasa pahit. Cuman ternyata daun pepaya ini berkhasiat ternyata dibuat di kelinci. Jadi nggak masalah kita kasih gitu kan. Kemudian itu hampir kebanyakan hijauan, rumput, sampai daun pisang pun suka atau doyan gitu kan.
Nah kalau masalah apa namanya daun-daunan ya seperti itulah ya, makanan kelinci itu hampir kebanyakan itu, cuma ada beberapa pengecualian aja gitu kan. Oh ya, satu lagi sama putri malu yang kalau kita sentuh daunnya itu ternyata wih gitu kan. Nah itu yang karena ada duri-duri kecil, duri-duri halus, itu dulu saya sempat gitu kan, dia bikin terluka di bagian mulutnya, kemudian dia nggak seperti itu. Nah biar teman-teman itu daripada pusing gitu kan, karena saya sekarang jarang ngarit gitu kan, jarang ngarit. Nah apa namanya, karena udah banyak kesibukan, jadi saya ambil simpelnya aja gitu kan, saya kasih high, dan itu lumayan sob gitu kan. Saya udah bikin tutorialnya atau bikin presentasi masalah high ini, apa itu high, kemudian bagaimana saya videoin juga doyannya kelinci ke high itu lumayan gitu kan. Jadi kalau kita beli 1 kilo, kalau kelincinya cuma sedikit ya lumayan menghemat banget gitu kan. 1 kilo pun kalau kita itu kan kalau saya kirim kan saya mampatin gitu kan, biar nggak kena volume. Nah itu kalau misal teman-teman buka kemudian dikasih ke kelinci ternyata lumayan gitu kan, lumayan banyak gitu kan. Kalau misal bandingannya, kalau bisa saya boleh bandingin gitu kan, 1 kilo high misal Timothy gitu kan, mungkin setara sama saya ngarit 1 karung gitu kan, karena udah airnya itu sudah dikeringin gitu kan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini sob, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk tetap belajar, kemudian pahami kelinci kita gitu kan. Oke, saya cukupkan, tetap dengan semboyan kita untuk bisa ternak kelinci lebih baik. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe atau berlangganan, silahkan subscribe dulu biar kita bisa belajar bareng-bareng di channel kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next.